Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan untuk perkuliahan bioteknologi pangan. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang mikrobiologi pangan, ya. Mikrobiologi. Berbicara tentang mikrobiologi atau mikroorganisme, pangan dan mikroorganisme ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya ketika bahan dari pangan itu sendiri merupakan dari material organik, tentu ini merupakan suatu tempat tinggalnya mikroba. Di sini bisa saja ya, apakah itu kapang dari jenis bakteri, virus, parasit, dan lain sebagainya. Ini menjadi ancaman bagi yang dapat menurunkan kualitas pangan. Mikrobiologi pangan ya, kalau secara definisi dapat dikatakan sebagai cabang mikrobiologi yang mempelajari peran mikroba baik menguntungkan maupun merugikan pada rantai produksi makanan. Tadi sudah kita bahas selain dapat mengkontaminasi makanan, beberapa jenis makanan justru dihasilkan dari mikroba ya, dari mikroorganisme ya, atau proses uh, metabolisme dari mikroba. Peran mikroorganisme yang positif atau yang menguntungkan yang pertama bagi manusia, hewan dan tumbuhan, kemudian dapat dijadikan sebagai pengolahan pangan itu sendiri dalam bentuk fermentasi, kemudian pengendalian penyakit. Sedangkan untuk peran mikroba yang bersifat negatif, salah satunya ya dapat mencemari bahan pangan ya, pembusukan pangan dan menyebabkan penyakit. Kehadiran mikroba dalam pangan ya dapat menentukan kualitas dan tingkat keamanan dari pangan ya, dapat menyebabkan kerusakan pada pangan itu sendiri ya, dapat menyebabkan keracunan atau intoksikasi sebagai agen bioproses menghasilkan produk pangan, dapat dijadikan sebagai sumber pangan dan suplemen. Penurunan mutu pangan yang biasa kita temukan ya di dalam kehidupan sehari-hari tidak terlebih adanya peran serta mikroorganisme di situ, sehingga pangan yang tadinya berkualitas baik layak dikonsumsi tidak bisa dikonsumsi karena adanya kerusakan yang dihasilkan oleh pangan. Di sini kita dapat bisa melihat adanya nilai ambang batas ya, pangan itu layak atau tidaknya dikonsumsi dengan seberapa banyak kontaminan mikroba yang terdapat pada pangan itu sendiri, sehingga dia menyebabkan adanya perubahan yang terjadi pada pangan, apakah secara morfologi, apakah secara rasa ya, bau, terutama pada bau itu akan lebih cenderung lebih cepat ya. Mikroba yang banyak dimanfaatkan dalam bidang pangan dan industri. Kenapa? Ya, karena mikroba itu berukuran mikroskopis sehingga rasio antara luas permukaan dan volume pada pangan itu menjadi lebih tinggi. Kontak dengan substrat lebih maksimum. Mudah memiliki daya reproduksi yang sangat cepat ya bila dibandingkan dengan organisme lain. Memiliki genom sederhana sehingga mudah direkayasa. Anda dapat merekayasa pertumbuhannya, merekayasa metabolismenya ya. Tidak menghasilkan senyawa toksik bagi lingkungan karena memang secara hasil samping dari mikroba pangan itu sendiri malah justru bisa dijadikan sebagai penetrasi lingkungan ya, atau bioremediasi. Mudah dikembangbiakan di laboratorium dengan substrat yang sederhana atau mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita. Mikroorganisme yang menguntungkan dalam hal apa? Yang pertama berperan dalam proses fermentasi ya, bahan baku makanan dan minuman hasil fermentasi. Banyak di pasaran sekarang ini beberapa jenis produk fermentasi itu sudah banyak diproduksi ya, bahkan menjadi makanan kekinian ya. Salah satunya beberapa jenis minuman dari yogurt ya.
Kemudian berperan dalam meningkatkan gizi makanan, yang dimana proses dari kedelai menjadi tempe ya, dari susu biasa menjadi beberapa jenis produk keju, yogurt dan lain sebagainya. Kemudian berperan dalam pengadaan bau dan rasa ya, adanya rasa yang khas sehingga membuat kita lebih cenderung untuk ingin menikmati pangan itu sendiri. Kemudian sebagai sumber protein ya, contohnya jamur ya, jamur tiram, merang, shiitake. Kerusakan pangan ya, beberapa jenis bakteri yang dapat merusak pangan. Dari yang pertama ada beberapa spesies dari Pseudomonas cacovenans ya. Dia menghasilkan asam bongkrek. Nah, ini biasanya ditemukan pada tempe bongkrak. Tempe bongkrek ini adalah tempe apa ya? Kualitas yang rendah ya. Kemudian Clostridium botulinum yang menghasilkan toksin pada kemasan terutama ya. Kemasan kaleng yang dibuat dari aluminium ya. Anda bisa lihat beberapa jenis uh, pangan yang dikemas dengan kemasan kaleng kalau terdapat kerusakan pada kaleng itu sudah mengindikasi tumbuhnya Clostridium botulinum. Kemudian Erwinia atau Bacillus Enterobacter ini dapat menyebabkan pelindiran pada makanan ya. Kalau Anda bisa lihat kan beberapa jenis makanan yang basi itu cenderung berlendir. Ini biasanya dari kelompok Erwinia atau Enterobacter ya. Anda bisa pegang dengan tangan itu akan berlendir ya. Terutama dari susu ya, dari susu. Kemudian Alkaligens Piscolactis ya. Ini menyebabkan pelendir pada susu. Nah, bisa Anda lihat bahwasanya proses perkembangbiakan mikroba pada pangan itu sangat cepat ya. Sangat cepat seperti bom. Dimana pangan yang tadi sejam ya, misalkan ada pangan yang baru kita konsumsi tiba-tiba sejam kemudian sudah tidak layak lagi. Mungkin pada saat kita konsumsi masih dalam kondisi aman ya, masih tidak memberikan efek terhadap pencernaan kita ya. Tentunya ini kita tidak bisa memastikan bahwasanya pangan itu bebas dari mikroba ya. Bisa Anda lihat di sini prosesnya ini masih dalam kategori aman ya kan. Walaupun sudah banyak terdapat mikroba tetapi ada pada ambang batas tertentu sudah dapat menyebabkan perubahan fisik pada makanan itu sendiri, apakah secara tekstur, terus rasa, bau terutama. Karena kan kita biasanya untuk mengidentifikasi makanan layak atau tidaknya dicium dulu kan. Dicium apakah masih enak atau tidak. Nah, mengapa pangan itu rentan rusak di mana bahan baku tidak aman ya? Ikan dari hasil laut bisa saja dari perairan tercemar ya. Kemudian buah dan sayuran dari lingkungan yang tercemar sehingga dia gampang rusak. Selain dia juga merupakan material organik ya dari protein, lemak gitu kan merupakan gampang rusak ya. Kita terpapar oleh oksigen. Kemudian sayuran yang terbuat dari yang terdiri dari selulosa, terjadinya kontaminasi silang dari pangan mentah, peralatan yang tidak steril, serta pekerja pada proses pembuatan pangan itu sendiri ya kan. Kemudian jarak waktu dari kesiapan pangan sampai ke konsumen itu terlalu lama ya sehingga juga rentan rusak. Misalkan Anda mengorder makanan dengan menggunakan GrabFood ya, GrabFood ya. Jadi ya kalau prosesnya lama ya Anda bisa komplain ya kan dengan kondisi pangan yang tidak. Kemudian mengapa pangan adanya kontaminasi ya dari pekerja dengan higien atau sanitasi pekerja itu buruk ya. Pada proses pemasakannya di dapur ya
Kemudian proses pemanasan ulang tidak sempurna. Kadang kita kan untuk mendapatkan makanan itu kan tidak sekali habis ya, sehingga perlu dipanaskan berulang-ulang. Nah itu juga akan membuat pangan itu juga tidak baik. Selain nutrisinya juga hilang ya. Kemudian panas tidak cukup untuk membunuh bakteri. Ada beberapa jenis bakteri itu yang tahan terhadap panas. Kemudian pendingin pangan tidak tepat ya. Suhu penyimpanan panas tidak tepat. Nah ini beberapa suhu ya. Kalau pendingin itu kurang dari 5 derajat ya. Sedangkan suhu panas itu lebih dari 60 derajat. Penanganan pangan sisa yang tidak tepat ya, limbah terutama eh, kita sering membuang limbah-limbah sisa makanan itu di dalam sampah dan sebagainya, padahal itu juga bisa diolah sebagai pupuk organik ya. Ini beberapa sumber cemaran lainnya bisa dari air, udara, tanah, sampah, ya serangga, tikus bahkan ya, peralatan pangan, pekerja, bahan baku yang kita gunakan. Kita dapat melihat proses ada kontaminasi silang ya. Makanya pada proses pembangunan itu harus dipastikan steril terlebih dahulu. Kemudian apa yang menyebabkan ya terjadi yang disebabkan ketika sebuah makanan pangan itu sudah dikontaminasi oleh mikroorganisme. Adanya perubahan bau, rasa, warna yang tidak dikehendaki ya, menurunnya volume atau berat dari pangan itu sendiri, menurunnya nilai gizi, berubahnya bentuk dan susunan senyawa, bahkan menghasilkan racun, toksin. Ada beberapa yang Anda bisa lihat kan, makanan buah yang sudah lama disimpan sudah di sini kan sudah banyak berkembang jamur ya. Jamur ini kan salah satu penghasil toksin juga, alfa toksin. Kemudian keberadaan mikroba pada pangan, penularan penyakit melalui makanan ya, atau dikenal dengan foodborne infection. Nah ini bisa salah satu contohnya dysentery, demam tifoid ya. Kemudian intoksikasi mikroba pada makanan ya, makanan berpotensi menghasilkan toksin ya, racun. Ini salah satu contohnya adalah Clostridium botulinum, asam bongkrik tadi ya. Kemudian ada beberapa pangan itu yang sudah terinfeksi jamur yang dapat menyebabkan toksin ya, menghasilkan toksin atau senyawa metabolit yang tidak bagus, yang tidak baik bagi tubuh ketika kita mengkonsumsinya. Salah satu contohnya adalah mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur ya, dimana contohnya dari jamur Aspergillus flavus. Ini adalah alfa toksin ya. Dia bersifat hepatotoksin dan karsinogen. Kemudian ada ergotoksin ya. Ini membuat orang berhalusinasi ketika banyak mengkonsumsi pangan yang sudah terpapar dari jamur Claviceps purpurea. Nah, ini beberapa jenis mikotoksin ya. Ada alfa toksin dihasilkan oleh Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus ya. Biasanya banyak ditemukan pada jagung, biji kapok, kacang, dan kedelai. Anda bisa baca selanjutnya. Nah ini contohnya ya, bentuk dari struktur Aspergillus flavus itu, dia memiliki spora yang sangat banyak ya pada bagian ujung. Nah ini adalah jenis beberapa contoh gambar jagung yang terinfeksi Aspergillus flavus ya. Untuk pencegahan kontaminan ini makanya kita perlu melakukan pengawetan pada makanan, di mana banyak beberapa hal ya yang dapat kita lakukan sebagai pengawetan. Selain juga mencegah kontaminasi, dia juga dapat menghambat pertumbuhan mikroba serta membunuh mikroba. Pengawetan makanan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama penanganan secara aseptik. Mungkin di sini Anda dapat melakukan sterilisasi ya pada pangan itu sendiri, baik dari kemasannya dan lain sebagainya. Kemudian dengan suhu tinggi, dengan cara mendidihkan ya atau uap bertekanan ya, sterilisasi, pasteurisasi.
Suhu rendah Anda dapat menyimpannya di lemari es atau freezer. Dehidrasi atau menghilangkan kadar airnya, ya. Kemudian menaikkan tekanan osmotik, manisan atau penggaraman, ya, garam, penambahan gula, penambahan garam itu juga akan dapat mengawetkan makanan. Radiasi dengan menggunakan ultraviolet atau sinar gamma. Tapi ada ancaman ketika kita melakukan penyimpanan makanan dalam lemari es, ya, dimana tidak semua bakteri itu yang yang apa namanya tidak semua bakteri itu yang bisa tumbuh pada suhu dingin. Ada beberapa bakteri yang dapat tumbuh, salah satu contohnya adalah Listeria monocyanogen, ya. Bakteri ini biasanya hidup di bawah -5, ya, pada suhu 5 derajat Celcius, ya, atau di freezer. Makanya Anda sewaktu-waktu dapat menemukan makanan yang Anda simpan dalam freezer tetapi tetap busuk, ya. Mungkin ada bakteri ini di sini. Ini ada beberapa faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroba, ada pH, aktivitas, potensial oksidatif, kandungan nutrisi, senyawa antimikroba, struktur biologik, ya. Anda bisa baca saja. Ini ada derajat keasaman pH. Ini pH untuk buah yang baik itu sekitar antara 1 sampai 7 atau netral, sedangkan daging itu, ya, antara 4 sampai 7. Ini klasifikasi mikroba berdasarkan pH optimum, ada acidofil, netral, dan alkalifil, ya. Aktivitas air atau banyaknya air bebas dalam bahan makanan yang dapat digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Nah kan, setiap bahan material pangan itu ada airnya, ya, sehingga semakin banyak kadar airnya tentu akan semakin dapat mempercepat proses kerusakan pada pangan itu sendiri. Kisaran nilai air yang baik itu adalah berkisar antara 0,6 sampai 1, ya. Ini beberapa tipe air yang ada pada bahan panganan. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Anda bisa baca sendiri. Kemudian ada potensial oksidasi dan reduksi. Di sini lebih di pengelompokan berdasarkan mikroba secara aerob dan anaerob, ya. Kebutuhan akan oksigen dan tidak. Kemudian ada kandungan nutrisi, ya. Untuk pertumbuhan metabolisme mikroba membutuhkan air, sumber energi, dan nutrisi, ya, vitamin. Sumber energi bisa terdapat dalam senyawa gula, alkohol, asam amino, lemak. Kemudian senyawa antimikroba. Bahan pangan secara alami kadang mengandung senyawa tertentu untuk menghambat pertumbuhan mikroba, ya, atau senyawa antimikroba. Salah satunya susu sapi segar itu mengandung laktoferin, koglutinin, ya, laktoperoksidase, senyawa antimikroba. Namun ketika kita melakukan pasteurisasi atau pemanasan, senyawa antimikroba ini akan rusak. Kemudian ada pada telur itu ada lisozyme, ya. Kemudian ada pada cengkeh itu ada eugenol. Struktur biologis, ya, bahan pangan mempunyai lapisan alami yang melindungi dari masuknya mikroba yang dapat menyebabkan kerusakan. Semakin tebal dan kekuatan lapisan pelindung tersebut, maka bahan pangan semakin aman dari serangan mikroba. Makanya ada kulit, ya, yang Anda temukan pada buah-buahan, sayuran. Ini ada faktor ekstrinsiknya, yang tadi faktor intrinsik, yang ini faktor ekstrinsik, ya, atau lingkungan, ya. Suhu penyimpanan, kemudian kelembaban relatif, ada komposisi gas. Nah, ini kesimpulannya, ya. Baik, sekian saja untuk presentasi saya hari ini untuk materi mikroba dalam pangan, ya. Anda dapat memperkayanya dengan membaca jurnal, dengan membaca modul dan sumber lainnya di internet. Silakan Anda buat tugasnya. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.